Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pengisian ESPT untuk PT Grosir dan PT Global Telekomunikasi pada mata kuliah Laboratorium Komputer Perpajakan. Di sini kami beranggotakan tiga anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Deka Sintiani, dengan NPM 22 11 03 10 48. Lalu ada rekan saya, Saya Mutiara Ramadhani dengan NPM 2251031029. Dan saya Alfidesa Ramadhani dengan NPM 2251031005. baiklah langsung saja kita ke penjelasannya. Tahap pertama, tentu saja kita harus mempunyai aplikasi dari ESPT-nya. Pertama, kita buka dan login ESPT dengan username dan password. Di sini saya memakai username dengan administrator dan password yaitu 123. Selanjutnya, tahap kedua yaitu mengisi profil wajib pajak. Setelah tadi kita mengisi password dan username, kita akan dialihkan untuk mengisi NPWP-nya. Lalu ketika kita sudah klik saja simpan, akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan mengisi profil wajib pajak. Di sini kita akan menggunakan PT Global. Yang pertama, dengan NPWP-nya, lalu nama dan alamat, nomor telepon, email, dan NPWP penertangannya. Begitu juga dengan PT Grosir, di sini dia NPWP-nya 96687226322000 dengan nama PT Grosir yang beralamat di Jalan K.A. Yani nomor 92 Raja Basa dengan nomor telepon 074 12 3122. Emailnya grosir.lampung@gmail.com. Lalu selanjutnya isi NPWP penertangan, nama penertangan, dan selanjutnya. Ketika sudah isi semua, maka langsung saja klik simpan. Tahap selanjutnya, kita pilih SPT, kemudian buat SPT. Lalu masukkan masa SPT yang akan dibuat, kemudian klik buat SPT. Karena tadi kita sudah membuat SPT-nya, maka langsung saja klik isi SPT, kemudian daftar pemotongan pajak, dan pilih satu masa pajak. Ketika kita memilih satu masa pajak, itu akan muncul tampilan seperti di layar ini. Tampilan ini terdiri dari dua kolom, di mana bagian A itu terdiri dari pegawai tetap penghasilan di atas PTKP, dan bagian B itu untuk pegawai tetap penghasilan yang di bawah PTKP. Langsung saja, tahap kelima yaitu pengisian data pegawai yang penghasilannya di atas PTKP. Yang pertama itu kita coba pada PT Global Telekomunikasi, kita akan mengisi datanya itu berupa NPWP, nama, kode pajak, jumlah penghasilan bruto, dan PPh dipotong yang telah dihitung sebelumnya, kemudian klik simpan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat PT Global Telekomunikasi ini, kita salah satu pegawainya yaitu Korari dengan NPWP-nya 71788889333100. Kode pajaknya pegawai tetap, jumlah penghasilan bruto dari pegawai tersebut atau Korari ini sebesar 12.675. Dan PPh dipotongnya itu dikenakan sebesar 380.250.000. Lalu begitu juga dengan PT Grosir, di sini pegawai yang dimasukkan yang pertama adalah Aris dengan NPWP-nya, lalu kode pajaknya pegawai tetap, dan penghasilan bruto dari pegawai tersebut sebesar 31.800.000. Dan PPh dipotongnya sebesar 3.816. Ketika kita sudah mengisi semua datanya, maka langsung saja klik simpan. Dan tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada tahap selanjutnya, yang data pegawai penghasilan, kita bisa melihat pada PT Global Telekomunikasi terdapat kita mengisi data berupa yang pertama ada NPWP-nya, kita tulis pada yang pertama itu 71.703.888.9 atas nama Korari, terus kita isi kode objek pajaknya 21-100-1. Terus kita juga isi jumlah penghasilan bruto senilai 12.675.000. Terus pada PPh dipotongnya itu senilai 380.250. Setelah
setelah kita isi semuanya, 4 pegawai tersebut, selanjutnya kita total jumlah penghasil brutonya itu seluruhnya 37.230.000. Terus total jumlah PPh dipotongnya 734.437.000. Selanjutnya bagian B, pada pegawai tetap dan penerima pensiun atau THT, itu jumlah pegawainya ada 14, terus jumlah penghasilan brutonya pegawai itu 56.010.000. Dan pada PT Grosir juga sama, kita isi pada NPWP-nya itu ada 3 pegawai, ada nama Aris, Ridwan, dan Komdre. Terus abis itu kode objek pajaknya kita isi, terus jumlah penghasilannya brutonya kita isi ada 31.800, 19.500, dan 11.300. Terus PPh dipotongnya kita isi juga, terus selanjutnya total jumlah penghasilan brutonya itu senilai 62.600, terus total jumlah PPh dipotong itu senilai 5.850.600. Terus pada bagian B juga itu jumlah pegawainya itu ada 4, terus jumlah penghasilan bruto pegawai itu 14.900. Next. Selanjutnya pada poin 7 itu pengisian data bukan pegawai tetap. Kita bisa lihat di sini, kita itu klik isi SPT, kemudian pilih daftar bukti potong, dan pilih tidak final. Selanjutnya untuk mendaftar transaksi klik itu, klik baru. Selanjutnya kita isi bagian A, itu berisi NPWP-nya, terus ada namanya Jericho, terus kita isi nick-nya itu ada 2831 999 0011 dengan alamat Jerman. Terus pada bagian B-nya kita isi jumlah penghasilannya itu 29.640, dasar penggunaannya itu 14.820 dengan tarif 5, yang itu PPh dipotongnya itu 889.200. Terus ada bagian C juga, identitas pemotong, kita isi NPWP, nama pada PT Global Telekomunikasi, terus kita klik simpan. Next. Selanjutnya itu pada tampilan ketika kita sudah menginput seluruh data bukan pegawai tetap yang kita isi tadi, itu di mana ada 7 pegawai yang merupakan bukan pegawai tetap dengan jumlah penghasilan bruto seluruhnya itu 68.420.000 dan PPh dipotongnya itu 13.253.000. Next. Nah, setelah pengisian SPT selesai, selanjutnya kita pilih menu isi SPT, lalu pilih SPT induk. Nah, nanti akan muncul nih tampilan yang memuat mengenai rincian pemotongan serta jumlah pajak terutang. Seperti yang terdapat pada gambar di sini, kita bisa tahu berapa jumlah pajak terutangnya. Di sini ada PT Global Telekomunikasi dengan pajak terutangnya 13 juta 987.437. Nah, untuk PT Grosir itu 5.850.600. Selanjutnya, nah, PPh yang terutang ini harus dibayarkan agar mendapatkan nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN. Nah, jika pembayaran sudah dilakukan, pada menu klik isi SPT lalu pilih daftar SSP. Nah, untuk menginput pembayaran PPh, klik tambah, lalu kita bisa nih masukin kode akun pajak, kode jenis transaksi, tanggal SSP, NTPN, atau nomor transaksi penerimaan negara, serta jumlah pajak yang telah disetorkan, seperti yang ada di layar ini. Nah, kemudian jika sudah, kita klik simpan. Selanjutnya, nah setelah semua terisi dengan benar, kita masuk ke menu isi SPT. Nah, pilih SPT induk, kita pastikan lagi nih data di setiap tampilan sudah sesuai atau belum. Nah, setelah itu kita
Jika sudah sesuai, kita lengkapi bagian E dengan data profil wajib pajak pemotong PPh 21 seperti yang ada di layar dari PT Global Telekomunikasi. Di sini sudah tertera dan PT Grosir. Jika semuanya sudah terisi dengan benar, kita bisa klik simpan. Dan yang terakhir, langkah terakhir selanjutnya. Nah, untuk langkah terakhir ini, kita bisa pilih menu CSV, kemudian pilih pelaporan SPT. Nah, pilih masa yang akan dilaporkan. Jika di sini di tampilan ini ada contohnya ada PT Global Telekomunikasi yang mana eh, masa yang akan dilaporkan itu bulan Maret dan tahunnya 2023. Sementara PT Grosir itu bulan Juni 2023. Nah, kemudian klik buat file CSV. Nah, setelah itu file CSV akan secara otomatis tersimpan di folder yang telah dipilih oleh pengguna tersebut. Baiklah, mungkin itu sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.